Dalam putusan soal jam pelajar malam, bagaimana kemudian penertiban atas kreativitas masyarakatnya itu dilakukan oleh negara melalui seluruh aparatur dan juga satgas yang dibuatnya. Ia hanya lahir melalui turunan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KDM selaku Gubernur Jawa Barat. Jangan sibuk konten Pak, punten lo sibuk konten Pak. Kami setiap hari melihat konten Bapak di Instagram, tapi tidak pernah sedikit pun tentang pasar Bogor yang Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ada kebijakan baru nih dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang membuat para pembenci KDM ini mulai kepanasan. Apakah kebijakan baru tersebut? Ya, diberlakukannya jam malam untuk para siswa SD, SMP, dan juga SMA. Akibat kebijakan baru tersebut, Kang Deddy Mulyadi pun didemo secara besar-besaran. Ya, katanya si mahasiswa. Mereka menuntut jika diberlakukannya jam malam untuk wilayah Jawa Barat ini akan mengurangi kreativitas anak muda yang ada di Jawa Barat. Langsung saja kita simak video demonya. Tapi sebelum itu kita simak dulu penjelasan mengenai diterapkannya jam malam oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya. Kecuali lagi sama orang tuanya. Ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan boleh untuk main-main memastikan lagi nih anak Jawa Barat KDM. aman. Kenapa? Karena ingat, hari ini jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah, buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Sudahlah Pak Deddy, sampai kapan kebijakan-kebijakan aksidental seperti ini terus digaungkan tanpa kajian mendalam dan pendekatan yang substansial? Mengatur jam tidur siswa dan menetapkan jam masuk sekolah pukul 6 pagi atau 6.30 pagi diikuti dengan wacana libur Sabtu Minggu, bahkan peniadaan PR di sekolah bukan solusi atas persoalan mendasar. Ini cewek kalau ngomong kayak orang bener ya. Apakah Bapak mempertimbangkan aspek psikologis dan biologis anak-anak? Banyak loh riset yang menunjukkan bahwa anak usia sekolah nggak usah riset sekarang mah bukti nyata aja ya. Agar proses belajar kebanyakan riset negeri ini. Jam masuk sekolah terlalu pagi dapat menurunkan konsentrasi, meningkatkan stres, dan menurunkan semangat belajar siswa. Negara-negara yang menghasilkan siswa-siswa berkualitas dengan negara maju beda dong. Sekolah yang ekstrim seperti orang-orang luar negeri dengan orang Indonesia ya beda. Memberi ruang cukup bagi siswa untuk cara berpikir, perilakunya pun berbeda. Jangan suka disama-samain lah. Tetapi kalau untuk mencontoh ya boleh-boleh saja. Kita ikutin ya. Finlandia dikenal sebagai salah satu orang-orang yang pintar ngomong seperti ini biasanya. Paling tahunya juga dia dari internet nih, cewek ini. Karena mereka lebih mementingkan kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan pembelajaran yang bermakna. Tidak ada tekanan akademik yang berlebihan. Kita sudah ngalamin ya sejak dahulu kala, sejak dulu-dulu sebelum generasi kita ini mereka bangun pagi, masuk sekolah pagi ya, sholat subuh. Ini cewek yang barusan ini kayaknya nggak pernah sholat subuh ya. Saya nggak tahu juga, sepertinya gitu loh. Dia mengandalkan hanya riset, mengandalkan hanya survei, hanya ini ya, yang sudah fakta, yang sudah kejadian saja ya. Ini cewek ini juga memframing seolah-olah Kang Deddy Mulyadi ini memberlakukan jam masuk sekolah untuk para siswa ini percobaan, uji coba. Ini framing jahat ini ya. Jam pelajar malam, bagaimana kemudian penertiban atas kreativitas masyarakatnya itu dilakukan oleh negara. Nah ini yang demo nih, yang menuntut dicabutnya kembali peraturan jam malam. Maka pertanyaannya sederhana kawan-kawan, untuk apa pendidikan gratis kalau sudah dewasa akal seorang anak, daya kreativitas seorang anak itu mampu dibunuh dan didiamkan di rumah saja? Maka untuk apa pula imunisasi gratis? Tuntutannya nggak nyambung banget, ini imunisasi segala disebut. Direpresif dan bahkan kehilangan nyawa. Ia hanya lahir melalui turunan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KDM selaku Gubernur Jawa Barat. Maka seluruh upaya bertemu dan berdiskusi itu adalah langkah konkret untuk kemudian merevisi, mengkritisi dan juga menguraikan program-program yang baik yang mesti dilakukan dalam proses pengembangan sumber daya manusianya. Jangan sibuk konten Pak, punten lo sibuk konten Pak.
tapi tidak pernah sedikit pun mencari pasar Bogor yang dizalimi, Pak. Tiap hari kami saja mereka datang ke rumah orang, datang ke sini, terima angkot, tapi pasar Bogor yang dizalimi tidak pernah dilirik. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi ya tuntutan-tuntutan dari para pendemo ya. Mereka menuntut dicabut kembali program ataupun kebijakan pembatasan jam malam ini untuk para siswa SD, SMP, dan juga SMA. Namun yang saya heran, yang saya ya mungkin nggak masuk akal ya, ini kok mereka ini kan pemberlakuan jam malam itu untuk siswa SD, SMP, dan juga SMA. Ya mereka ini kan sudah mahasiswa ya, sudah kuliah. Bodoh amat ya kan, mau keluar malam kayak mau keluar subuh kayak nggak ada pembatasan, nggak ada pemberlakuannya gitu loh. Apa urusannya? Dan juga tentu saja pembatasan jam malam ini supaya para pelajar siswa-siswa SD, SMP, dan juga SMA ini tidak keluyuran dan tidak menjadi korban, ya korban kekerasan, korban geng motor, ataupun korban kriminal lainnya. Jadi kan KDM ini lebih baik mencegah daripada mengobati gitu loh. Lagian para orang tua pun setuju ya, bukan hanya orang tua, para murid, para siswa-siswa SMA pun menyetujui dengan diberlakukannya jam malam ini untuk wilayah Jawa Barat ya. Nah, sebagai contohnya di sini ada video yang mewawancarai tanggapan dari para siswa SMA ini terkait kebijakan jam malam ini. Kita simak dulu ya. Terkait itu saya sih setuju karena buat anak sekolah kalau berangkat pagi-pagi itu bikin seger, jadi lebih fresh otaknya. Sama kalau buat jam malam juga itu baik juga karena biar tidak ada anak pelajar yang aneh-aneh di luar sekolah. 30 juga, jadi kayak ya udah sama aja, gak ada perubahan. Kita malah karena adanya kebijakan baru itu malah jadi lebih seneng lagi karena katanya kan gak ada PR. Jadi yang awalnya kita udah masuk jam 6.30 terus diubahnya jadi jam 6.30, kalau kita kan gak diubah. Jadi ya akhirnya sama aja dan malah ada kekeringanan buat kitanya, akhirnya gak ada PR itu. Berarti mendukung gitu ya? Iya betul. Nah ya, kita bisa mendengar sendiri ya jawaban dari ataupun respon dari para pelajar-pelajar ini terkait kebijakan pembatasan jam malam dan juga untuk jadwal jam masuk sekolah ya. Mereka baik-baik saja kok, marah mereka menyambut positif ya, menyambut baik. Ini kok malah orang dewasa yang kebakaran jenggot sepertinya ya, yang tidak tidak menyukai pembatasan ataupun peraturan baru ya mengenai siswa-siswa yang ada di Jawa Barat ini khususnya ya. Seperti yang dikatakan tadi oleh wanita tuh yang video pertama itu, apa maksudnya dia itu ya, jangan mengorbankan anak-anak untuk pencitraan. Nah ini merupakan framing jahat nih seperti ini ya, jangan didengar ya, karena zaman sekarang ini kebanyakan orang hanya pintar ngomong, hanya pintar teori tanpa mempunyai solusi gitu loh. Tadi dia hanya mengandalkan riset katanya ya, di negara-negara maju masuk sekolah itu jam 8 ya, pulang jam 9. Itu kan beda. Kita boleh mungkin ya meniru cara mendidik di luar negeri, di negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan lain sebagainya. Tetapi kita sadar diri juga, kebiasaan warga Indonesia ini khususnya di Jawa Barat berbeda dengan warga Jepang, berbeda dengan warga Finlandia. Jadi jika kita bercermin ke sana mengenai jam operasional sekolah ataupun pembatasan jam siswa-siswa ini jam malam ini tentu saja bisa berbeda ya. Jadi kadang-kadang gimana ya, orang yang pintar ngomong itu selalu saja membanding-bandingkan Indonesia ini dengan negara maju. Ya, itu tidak akan maju-maju kitanya seperti ini ya, karena budayanya berbeda, cara berpikirnya pun berbeda, kebiasaan rakyatnya pun berbeda, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Finlandia. Jadi jangan hanya mengandalkan riset terus. Ini kita perlu bukti nyata. Nah, ini jangan-jangan Teteh ini nggak sholat subuh kali ya. Karena biasanya kalau orang sudah sholat subuh itu bangun pagi bagi yang muslim ya. Bangun pagi sholat subuh itu nggak boleh tidur lagi. Dilarang gitu kan. Nah sedangkan sekarang Kang Deddy Mulyadi memperlakukan kebijakan masuk sekolah itu jam 6.30. Itu bagus. Jadi fresh, otak kita tuh seger gitu kan. Bagus. Dan juga untuk masalah jam malam itu tentu saja mengurangi tingkat kriminalitas yang melibatkan para pelajar ya, seperti namanya pelajar ya, namanya anak muda, jika sudah ngumpul-ngumpul gitu kan, mungkin mereka akan membuat tindakan yang melawan hukum, melanggar hukum kan, seperti tawuran, balapan liar, ataupun kumpul-kumpul membuat geng motor. Jadi diberlakukanlah jam malam untuk wilayah Jawa Barat ini. Ini saya yakin ya, 90% mah rakyat Jawa Barat ini, khususnya para orang tua siswa ini, menyetujui lah ya kebijakan
pembatasan jam malam bagi para siswa ini, karena kita sebagai manusia tentu saja harus disiplin, ya. Itu kan bagus, itu kan baik, merubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik lagi, itu tidak ada masalah, tidak ada yang diberatkan gitu kan. Tadi juga bisa mendengar ya pengakuan dari para murid itu, para siswa itu tentang pemberlakuannya jam malam dan juga jam masuk sekolah. Mereka senang kok, mereka happy kok. Ini kenapa yang demo malah mahasiswa? Ini kenapa yang mengkritik malah si teteh-teteh tadi tuh, si tante-tante apa tuh yang berhijab itu ya? Kok malah orang dewasa gitu? Anaknya pun gak protes kok, para siswa pun gak protes. Ini mahasiswa malah protes-protes, malah demo-demo menuntut dicabutnya lagi kebijakan jam malam ini untuk di wilayah Jawa Barat. Ini kan sungguh aneh negeri kita ini ya. Ketika karakternya ingin dirubah menjadi lebih baik, kebiasaannya ingin dirubah menjadi lebih baik oleh pemimpin, yaitu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, karena tentu saja tugas pemimpin, tugas gubernur bukan hanya menyusun anggaran, bukan hanya membangun jalan, membangun irigasi, ya tentu saja kebiasaan ataupun karakter warga khususnya Jawa Barat pun perlu dirubah supaya Jawa Barat ini menjadi provinsi yang maju gitu kan, rakyatnya pun lebih disiplin gitu kan. Ini kan kadang-kadang zaman sekarang ini Jawa Barat ini kan para anak mudanya malam-malam keluyuran nongkrong minum ciu ya, malam-malam keluyuran ngambilin anak orang. Nah itu yang dicegah gitu kan, karena itulah dibatasinya jam malam supaya anak-anak sekolah ini tidak keluyuran gitu kan, kecuali kan KDM mengatakan jika bersama orang tuanya ataupun ada yang sakit ataupun bekerja mencari nafkah untuk kebutuhannya sehari, ya itu boleh-boleh saja, itu disah-sahkan saja. Tetapi kalau keluyuran gak jelas, nah itu jadi menekankannya seperti itu. Jadi ada pengecualian juga ya diberlakukannya jam malam ini. Nah Sobat Intonasi, bagaimana nih ya menurut sobat semuanya mengenai pemberlakuan jam malam dan juga jam masuk sekolah, dan juga ini para pendemo ini ya, mungkin yang saya baca ini mereka ini mahasiswa katanya, tapi saya juga nggak tahu juga bagaimana nih pemberlakuannya jamnya untuk siswa-siswa pelajar SMA, SMP dan juga SD, tetapi kok yang demo malah mahasiswa-mahasiswa ini. Jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Hidup KDM.